Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak hebat, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita doa dan zikir sebelum belajar supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik. Untuk hari ini kita masuk ke tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Mari kita simak penjelasannya. Subtema 3, bersatu kita teguh. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Baik, kita masuk ke pembelajaran ke-1. Nah, di sini kalian membaca teks tentang persatuan, yaitu teks bacaan memupuk rasa persatuan dan kesatuan pada buku kalian. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan makmur. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu juga, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan yang hampir 3,5 abad lamanya dikuasai oleh penjajah. Tanpa persatuan dan kesatuan itu, mustahil bangsa kita dapat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada zaman sekarang, meskipun bangsa kita telah merdeka, tetapi semangat persatuan dan kesatuan itu tetap harus dibina dan dipupuk agar tidak luntur. Jika semangat persatuan dan kesatuan itu luntur dari jiwa kita, tidak mustahil kita akan dapat terpecah belah kembali. Semangat persatuan dan kesatuan itu akan tumbuh jika kita dapat menghargai perbedaan di antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Perbedaan bukan untuk membuat kita terpecah belah, tetapi perbedaan harus menjadi sarana yang menyatukan kita semua. Baik anak soleh, kita akan menentukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, temukan informasi penting dalam teks yang meliputi unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik, contohnya misalkan apa yang dibahas pada teks tersebut. Pada teks tersebut kita membahas persatuan dan kesatuan. Ya, kita bahas sama-sama ya. Siapa? Unsur teks siapa? Siapa yang harus memupuk persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang harus memupuknya? Yang harus memupuknya adalah kita semua. Yang ketiga, di mana? Unsur teks di mana? Di mana kita harus memupuk persatuan dan kesatuan? Kita harus memupuk persatuan dan kesatuan itu di mana? Di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, yang keempat, unsur teks kapan? Kapan kita harus memupuk persatuan dan kesatuan? Ayo, kapan? Sepanjang hayat kita harus memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya, informasinya yaitu sepanjang hayat. Yang kelima, mengapa
Mengapa kita harus memupuk persatuan dan kesatuan? Karena modal utama untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan makmur adalah dengan cara kita bersatu. Yang keenam, bagaimana cara kita memupuk persatuan dan kesatuan? Bagaimana caranya? Yaitu persatuan dan kesatuan akan tumbuh jika kita menghargai perbedaan. Baik, yang kedua yaitu temukan kata-kata di dalam teks tersebut yang bukan merupakan kosakata baku. Kemudian tunjukkan kosakata baku untuk setiap kata yang kalian temukan. Tuliskan pada format seperti berikut. Sebelum kalian mengisi kosakata baku dan tidak baku, kalian harus mengetahui apa itu kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan. Tata bahasa baku atau kamus umum. Kemudian kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ibu kasih contoh satu ya, yaitu kata tidak bakunya tentram. Kata bakunya ditulisnya tenteram ya. Kalian boleh cari kosakata tidak baku dan kata baku yang ada pada teks memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kalian mencari kosakata baku dan tidak baku pada teks yang bertema persatuan dan kesatuan. Boleh kalian cari di internet atau di buku yang lainnya ya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat tumbuhan pada hewan. Manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu satu, sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai bahan sandang, ketiga sebagai bahan bangunan, keempat sebagai bahan obat-obatan, kelima sebagai penghasil minyak astiri, yang keenam sebagai bahan baku industri, ketujuh sebagai bahan pewarna alami, kedelapan sebagai bahan penyedap masakan. Selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi manusia. Yang kesatu penghasil bahan pangan, kedua sebagai penghasil bahan sandang, ketiga sebagai bahan obat-obatan, keempat diambil tenaganya, dan kelima sebagai bahan kerajinan. Nah, ayo kita membaca tentang teks tanaman obat keluarga. Nah, kalian baca di halaman 113 tentang teks tanaman obat keluarga. Kemudian nanti kalian setelah membaca artikel tersebut, kerjakan soal-soal berikut. Yang kesatu, apakah yang dimaksud dengan toga? Yang kedua, apakah manfaat toga bagi masyarakat? Yang ketiga, sebutkan syarat tanaman yang dapat dijadikan toga. Yang keempat, apakah program toga ikut melestarikan tumbuhan? Kemudian yang kelima, sebutkan 3 contoh toga beserta manfaatnya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan disuguhkan teks tentang makna proklamasi. Nah, Ibu akan simpulkan saja ya. Makna proklamasi bangsa Indonesia yang kesatu, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, menjadi pernyataan de facto
Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Kelima, tonggak sejarah Indonesia. Keenam, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan, serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna terakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasannya untuk pembelajaran ke-1. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya, yaitu tentang kosakata baku dan tidak baku, kemudian menjawab pertanyaan dari artikel tanaman obat keluarga. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan.